Bu Vina kok nggak ininya ya, nggak ada kameranya ya. Coba aku chat. Ini di di, di komputernya, Udah di komputernya nggak ada unmute-nya. di komputer mungkin Bu. Hah? Di komputer kali ya? Dimatiin kali ya? Kalau di komputer. Bu Fitria Novita. Bu Fitria, terima kasih sudah bergabung. Ini host kita Bu Yuli ya? Bu Yuli belum masuk. Yang siapa? Bu Yuli belum Yang masuk. siapa Bu? Bu Yuliana belum masuk. Yang siapa? Yang Bu Fitri. Iya, Bu. Bisa nanti saya buka. Sama-sama, Bu. Iya. Oh, ini Fitri Novianti itu siswa atau apa ya? Ibu. Nah, Bu Yuli. Kita tunggu Bu Yuli. Belum. Iya, Bu Yuli belum masuk sayang. Belum, Pak. Bu. Belum, Siswa, Bu. Ibu. Iya. Siswa. Belum. Oh, Ya. siswa Iya, Bu. Fitri ya. Oke, terima kasih Fitri. Anak salesman Iya, Bu. saya. Sama-sama. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ibu Anmut ya. Iya, sama-sama, Bu. Iya, Bu. Ini yang jadi hostnya mana ini yang buka? Tahu ini. Ini udah saya japri. Ini udah masuk. Bisa Bu Yul. Kalau enggak pakai itu aja, pakai Bitly yang di ini. Tuh, pilih mau yang mana. Bukan yang salesmansa itu Bu Yul. Suruh ini aja Bu, lewat meeting number aja biar nggak ini. Ya Iya, meeting number aja langsung. iya yang ketik number aja Bu Yuli, yang ketik number yang di handphone Bu Yul. Sebentar ya Bapak Ibu, Ya, adik-adik. Kita tunggu host kita dulu belum masuk. ini Moderatornya kalau moderatornya Pak Nanang ya? betul Bu. Ini Ripalidat ini eh, siswa atau guru ya Pak? Yang mana? Maksudnya di sini ada Rival. ada siswa dari Bu, ya. Kalau Bu Vina itu guru SMA 2, kalau Fitria, Hmm. Oktaviani, Rival itu duta-duta pencinta lingkungan, Pak. Oh, jadi siswa SMA 1 Serang Selatan. Iya, dia agen-agen kita. Pak Nanang sudah makan? Alhamdulillah belum Bu. Sama saya juga nyiapin tapi keburu nyiapin ini. Okta, videonya kebalik Saya ya? lagi di lockdown dulu nih sampai dengan jam setengah dua. Oh, sama siapa? Alhamdulillah Bu Yuliana masuk. Bu Yul, dirimu host ya, aku jadikan ya. Bu Yuliana, suaranya belum kedengeran. Sabar ya, Bu Yuliana. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Yuli. Ah, saya sudah deg-degan ini teh. Kayaknya udah Ah, kayaknya Iya, udah saya makan dua dulu kali. ya. Oh iya, aku juga tadi refresh deg-degan. Oke, silakan Adis. Ini ada anak agen-agen sales semansa nih, oke. Fitria. Udah ya.
lebih baik kita lah. Kita Iya. mulai aja, monggo. Silahkan. Oke. Ya, kita Oke, mulai aja. sebentar. Bu Yuli, silakan dimulai dari host. Host Ya, sudah bentar. sudah jadi host ya Bu Yul. Ya, ini Yang lainnya di mute dulu ya biar tidak ada kebocoran suara. Monggo silahkan. ya, kok nggak bisa ya? Bu Is yang bisa mute ya atau aku? Oh, kan udah aku pindahin ke dirimu sayang. Yang Vina Bu, Fitriani nggak bisa ya? Bu Yuli. Bu Yuli. Iya, Mm-mm. bentar. Sok, sabar. Unmute. Oh, kan jadi mute all. Bentar. Oke. Oh, 2 yang belum bisa di mute. Belum bisa di mute. Gak apa-apa. Iya, Bu Vina ya? iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan guru hebat Jawa Barat, selamat siang. Ya, berjumpa lagi sama kami kelompok 313. Kali ini materi kami adalah mengenai proyek sel Semansa, ya, Seman 1 Cikarang Selatan ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai host, nama saya Yuliana dari SMA 2 Cibarusa. Kemudian ada Bapak Moderator Pak Nanang Garniwa SPD dari SMAN 2 Cikarang Barat, dan dengan presenter kita Ibu Iis Nuraina MPD dari SMA 1 Cikarang Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proyek Selma itu seperti apa, bagaimana, dan apa aja yang mungkin perlu kita persiapkan dalam mengikutinya. Nah, perlu Bapak Ibu rekan mungkin yang peserta, mohon maaf yang bukan peserta batch 6, ini adalah salah satu tugas kami dalam kegiatan VCT batch 6 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya. Sebelumnya saya mohon izin mengingatkan Bu Iis, Pak Nanang sudah merekam? Sudah, saya sudah merekam. Sudah merekam ya. Oke, Pak Nanang sudah. Jadi ini adalah sesi kami yang ketiga hari ini ya, Jumat 17 April. Mudah-mudahan tidak bosan dengan kami bertiga hari ini. Oke, mungkin saya persilahkan selanjutnya kepada Bapak Moderator kita, Pak Nanang Garniwa. Kepada Pak Nanang, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Nah. Ya, Pak Nanang. Oh, sorry. Ya, Pak Nanang silakan. Ya. Maaf. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Mak, kita panjatkan Suara. siang hari ini kita sudah bisa hadir dan terbuka. Kami walaupun via virtual ya, via Vicon, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadikan ladang amal ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan tim PCT batch 6 Jabar, yang saya hormati ini Pak Ibnu Edi Wono selaku instruktur, dan juga yang saya hormati Pak dan Ibu dan adik-adik partisipan yang sudah
join di meeting room ini. Hormati kepada tim adik-adik partisipan baik di meeting room ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pemaparan materi dari Ibu Is, sedikit saya sampaikan biodata atau sedikit mengenai Ibu Is ini. Ibu Is Nur Ainah MPD ini, beliau merupakan salah satu ASN yang bekerja di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Beliau mengampu mata pelajaran biologi sekaligus tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan di luar sekolah beliau juga sebagai ketua MGMP mata pelajaran biologi. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Baik, mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Is tentang proyek Sel Semansa, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Ibu Is bermanfaat untuk kita semua. Silakan kepada Ibu Is, waktu serta tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak Nanang dan Bu Yuliana? Jelas, Bu. Sudah, jelas Bu. Ya, baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini, terima kasih Pak Ibnu sudah hadir. Sedikit saya memaparkan, hanya sharing saja tentang salah satu proyek yang ada di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, yaitu Sel Semansa. Sel Semansa itu seperti apa? Itu nanti kita share kontennya dulu ya. Sebenarnya banyak sekali latar belakang dari kenapa muncul, sebentar, jadinya PPT-nya mana ya? Oke, kita lihat dulu. Mungkin berbeda dengan sesi 1 dan sesi 2 yang berkaitan lebih ke Google Form ya, ataupun Jovo Form, ke aplikatif yang ada di handphone. Ini lebih cenderung kepada kegiatan fisik yang terjadi di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Baik, sudah terlihat Bu Yuli? Sudah terlihat? Sudah, oke, terima kasih. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktunya, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ini bukan untuk menggurui, tetapi hanya sharing saja, mudah-mudahan bermanfaat atau mencambuk kita, memotivasi kita untuk memberikan sesuatu yang baik terhadap bumi kita ini. Sharing Project Sel Semansa ini saya paparkan karena bentuk rasa syukur bahwa berkat proyek inilah sekolah kami banyak sekali mengalami perubahan, dan ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Walaupun sayangnya tahun terakhir yaitu 2019 banyak sekali hambatan karena proyek bangunan ataupun infrastruktur sedang giat-giatnya di sekolah kami. Kemudian apa itu sel semansa ya? Sel semansa itu adalah singkatan sebenarnya. Sel itu kalau dari biologi kan adalah unit terkecil makhluk hidup, tapi sebenarnya anak di sini sel semansa itu adalah singkatan dari Save Earth Liga. Semansa itu sendiri adalah SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Apa itu sel semansa? Sebenarnya satu kegiatan yang muncul karena niat suci ingin menciptakan lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman, lebih bersih, hijau, dan karakter baik pada semua warga SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Hal ini tidak mungkin muncul niatan seperti ini kalau tidak ada latar belakang. Jadi latar belakang mengapa kami
melakukan latar belakangnya adalah ini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah ke sekolah kami SMA Negeri 1 Cikarang itu letak sekolah yang kurang menguntungkan dekat dengan perkampungan padat di samping pabrik kawasan Egypt Cikarang Selatan. Kemudian yang kedua, kondisi sekolah tidak banyak perubahan walaupun perlombaan-perlombaan selalu diadakan bahkan setiap tahun. Jadi perlombaan K7, perlombaan kebersihan, tetapi bersihnya itu pada saat lomba saja, tapi tidak menjadi habit gitu ya. Mungkin ini bisa saja disebabkan karena treatment yang tidak berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, ini adalah satu cambukan buat kami, yaitu tamparan seorang siswa pada wakase kesiswaan bahwa cara perlombaan K7, K5, lomba-lomba yang diadakan itu bahwa itu adalah acara kuno. Cara yang tidak akan merubah mindset, kata anak tersebut. Jika mau menjadi habit katanya gitu, panah mindset, panah prestisi, sentuh hatinya siswa seperti itu. Padahal dia juga bilang seperti itu tidak tahu harusnya seperti apa, cuma dia beranggapan punya seperti itu. Jadi karena usia SMA adalah bukan usia untuk hal-hal yang abstrak seperti SD seperti itu. Karena knowledge-nya untuk kebersihan saya yakin dari SD, SMP sudah tahu, tapi aplikasinya yang kurang gitu, tidak terbenam di mindsetnya. Nanti saya beritahukan siapa siswa ini dan tim-tim agennya. Kemudian yang keempat, akibat tamparan itu, maka diskusi membuat suatu sistem memecahkan solusi seperti apa. Kemudian jadilah sel semansa, kemudian dimatangkan dan disetujui oleh kepala sekolah, kemudian dilakukanlah trial pada kelas 10 pada tahun 2017. Nah, dan ini kami sudah melakukan 3 kali, walaupun sekarang sudah nggak kehitung sebenarnya 2019. Cuma kalau dibicarakan untuk misalnya session-sessionnya adalah yang jelas awal kebangkitan SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, terutama perilaku ataupun karakter siswa itu adalah dengan session ini, yaitu session 1 kita mulai hanya kelas 10 dulu, yaitu sekitar bulan November 2017. Kemudian session 2 kita lakukan untuk kelas 11, yaitu Januari 2018. Nah, untuk session ketiganya kita lakukan di bulan April 2018 tahun yang sama, yaitu untuk kelas 10 dan 11 dibetelkan. Nah, kenapa tidak dilakukan pada kelas 12? Karena pada kelas 12 setidaknya mereka mengikuti sebagai tim duta, tetapi dia hanya sebagai pengontrol karena kesibukan targetnya kan jauh lebih memfokuskan untuk kegiatan akhir tahun atau misalnya ujian-ujian yang menunggu mereka. Nah, seperti apa metode dalam sel semansa? Metode sel semansa itu adalah setiap session terdiri dari beberapa siklus. Jadi session 1 siklusnya berapa kali? 3 siklus misalnya. Yang di dalamnya terdiri dari battle antara 2 kelas dengan barometer penilaian yang sudah ditentukan. Nah, nanti kita lihat barometernya seperti apa, battle-nya kayak apa. Ini sebenarnya mungkin kalau battle gini kayak kompetisi sistem gugur adanya di PJOK ya, tapi ini kita tidak bicara apa biologi saya gitu ya. Pak Nanang, punten suaranya ada yang bocor ya? Ya, ini dari Bu Iisa atau apa ini? Ada suara ini. Masalahnya saya nggak bisa nge-mute. Ada yang gabung kali ya? Mungkin. Ada yang baru gabung pas saya mau. Bisa coba. Bu Nurwidi kayaknya. Tadi suaranya Bu Nurwidi deh, saya hafal. Ya mungkin. Udah di mute. Oke, kita. Iya, ada yang baru gabung, Siap, terima kasih. Bawah ada. Lanjut ya, kemudian. Masih nyala. Darah tinggi ya, apa namanya? Mungkin Bu Juli bisa di-mute dulu, Bu. Ini bentar, ini udah sebentar. Bentar Bu Is, Iya, mangga. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan ya. Jadi sudah dilakukan 3 session yang menjadi kebangkitan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Berikutnya adalah kenapa tidak bergerak nih?
Oh ya, ini sebenarnya Bu. alur sistem kerja sel semansa. Alur ke sistem kerja sel semansa di mana nanti itu adalah battle antara dua kelas, misalnya kelas 10 MIPA 1, kemudian kelas 11 IPS 10 IPS 2. Nah, untuk battle-nya itu sistem gugur lawannya itu adalah nanti dilakukan dalam pra session. Nah, nanti eh, itu akan ada tim penilai. Jadi kegiatannya adalah dilakukan tidak mengganggu KBM. Biasanya mereka melakukan ini adalah setelah pulang bel sekolah. Jadi ketika pulang sekolah maka serentak anak-anak membersihkan kelasnya masing-masing. Kemudian tim agent yang terbagi menjadi tim penilai, TP saya singkat di sini, kemudian TA itu ada tim akumulasi, kemudian TK itu tim klasemen, kemudian eh, tim evaluasi, maaf ini belum di ini, tim evaluasi yang dekat dengan segitiga ini itu adalah tim yang mendengar curahan hati dari peserta. Nah, jadi ceritanya adalah setelah 15 menit pulang sekolah ada waktu, maka para agent akan tim penilai maka akan ke kelasnya masing-masing. Nah, kemudian dia membawa barometer penilaian, kemudian setelah itu dirapihkan, kemudian diserahkan kepada tim akumulasi. Nah, tim akumulasi akan memverifikasi, dia akan mendapatkan pengaduan dari tim evaluasi, kemudian nanti dari tim akumulasi akan ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, win and loss. Nah, tapi nanti itu akan dibuat tim klasemen. Tim klasemen itu fungsinya adalah membuat bagan pertandingannya. Nanti akhirnya apakah kelas 10 IPA 1 atau 10 IPS 2 yang menang. Maka disitulah. Nah, ini kemungkinannya adalah nanti tim evaluasi yang ada di segitiga ini dia memiliki akses untuk ke tim disiplin. Jadi kalau ada pengaduan, jadi setelah tim penilai mencontreng barometer penilaian kemudian melaporkan, maka tim evaluasi akan mengunjungi kelas yang lagi battle. Kemudian dia bertanya apakah tim penilai tadi sudah betul atau tidak, dan laporan keluhan ataupun ketidak subjektivitas dan lain-lainnya misalnya itu bisa dilaporkan ke tim disiplin. Nah, di tim disiplin jika mereka melakukan protes ada form khususnya, maka akan bisa dilakukan sidang penyelesaian masalah perdebatan. Seperti itu. Keren ya, miniatur kecil dari sistem alurnya itu. Sebenarnya proses mekanismenya adalah seperti ini, tapi simple, hanya satu halaman, tapi pelaksanaannya yang masya Allah butuh tenaga, butuh pikiran, butuh mental dan sebagainya, dan banyak sekali life skill yang kami dapatkan dari adanya proyek kegiatan ini. Jadi seperti tadi saya bilang, sel semansa itu pelaksanaannya dilakukan setelah KBM. Tim penilai pas bel pulang akan berkumpul mempersiapkan form dan barometernya. Kemudian proses penilaian dilaksanakan 15 menit setelah bel pulang. Jadi peserta didik hanya punya waktu 15 menit untuk membereskan kelasnya. Baiknya ngepel ataupun membuang tempat sampah, mengumpulkan sampah wajar dan sampah tidak wajar. Kemudian selanjutnya metodenya seperti apa? Metode yang dilakukan di sel semansa adalah berdasarkan kepada komparatif ataupun perbandingan win and loss, dan juga transparansi, kemudian bersih serta objektif. Jadi tidak ada subjektivitas, misalnya yang jadi agen harus kelasnya jadi bagus, itu tidak, karena kalau dia tendensius atau subjektivitas maka akan bertemu di persidangan perdebatan. Nah, pemberian skor pada saat penilaian ada barometernya. Nah, indikator untuk penilaiannya diantaranya adalah bank sampah. Jadi berapa jumlahnya? Contohnya di situ 30 plus, maka dapat nilai 10. Jika dia menyetorkan 10 botol misalnya, maka dia akan mendapatkan 10 poin. Jika antara 25 sampai 29, dia akan mendapatkan 9 poin dan sebagainya. Kemudian kondisi tanaman serofitnya bagaimana? Hidup atau mati? Kalau mati 0. Berjalan atau tidaknya fungsi tempat sampah. Nah, ini yang lucu. Jadi jadi misalnya harus ada organik dan anorganik. Jadi kalau misalnya ini yang membuat anak bahwa ketika misalnya sampah
sampah organik disimpan ke anorganik, maka akan diberi nilai 0. Jadi kesannya saklek, tetapi itu adalah bahkan menjadi bahan perbincangan di masjid, perbincangan happening para para siswa, bukan berbincang hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi hal-hal yang dia menanam dari obrolannya itu, menanamkan bahwa yang mana organik, yang mana anorganik. Kenapa? Karena itu langsung diaplikasikan dan langsung ada penilaian ataupun ada treatment langsung gitu. Karya utamanya seperti apa? Misalnya di Mading ada tentang lingkungan dan sebagainya. Info tentang lingkungan pada Mading seperti apa? Karya utama ikon itu misalnya dia bisa menghasilkan barang-barang dari bahan bekas ataupun apa disimpan di depan ataupun sebagai hiasan. Nah, ini contoh battle-nya. Misalnya adalah, baik, suara saya masih jelas? Masih, Jelas, Oke, Bu. mangga ya. masih Bu. Oke, Lanjut, Bu. iya Lanjut, Bu. siap. Hening sekali saya. Kemudian ini Keras sedikit. baik, jadi ini match statistiknya. Contohnya misalnya 10 IPA 6 dibattlekan dengan 10 IPA, liga-liga itu kan battle ya, 10 IPA 4. Nah, di situ lihat bank sampah, kondisi tanaman, fungsi tempat sampah, sampah berserakan, karya utama, info pada mading. Jadi ada sekitar 6 indikator ya. Waktu itu 5, kemudian berkembang 6, kemudian banyak lagi tergantung kebutuhan. Di awal-awal itu cuma sedikit. Nah, misalnya di situ, kenapa jadi bank sampahnya berarti lebih dari dia 30, maka dapat nilai 10 poin. Kemudian diakumulasikan keseluruhan, misalnya dapat 53, yang satunya dapat 46. Nah, maka ini yang akan tim klasemen maka akan menguploadnya di IG. Ini yang akan malamnya selalu ditanti-tanti oleh semua anak-anak. Siapa yang menang? Apakah kelasku atau kelas yang lain? Gitu. Dalam satu hari bisa aja ada 2 battle. Seperti itu. Setelah 1 minggu maka klasemen minggu pertama dihasilkan. Siapa yang poinnya tertinggi? Seperti itu. Seru sih sebenarnya. Jadi setiap malam kita menunggu hasil apa? Siapa yang menang dalam klasemen dalam battle ini. Jadi jangan dikira anak IPA itu lebih rajin. Ternyata anak IPS juga panas. Ketika disentuh prestisi kelasnya, maka mereka merasa harus bangkit gitu, seperti itu. Jadi tidak ada anak IPA, tidak ada anak IPS. Ketika konsep prestisi yang dihantam bahwa prestisi kelas dipertaruhkan, maka mereka akan melakukan dengan sepenuh hati seperti itu. Jadi yang ketiga ada tim akumulasi. Saya bilang tadi menerima hasil kerja tim penilai, melakukan verifikasi sebelum diserahkan kepada tim klasemen. Kemudian tim klasemen membuat papan klasemen, nah nanti di beberapa media sosial. Kemudian tim evaluasi adalah tim yang bekerja menampung aspirasi warga kelas yang sedang lomba dan melaporkan kepada tim disiplin. Ditakutkan ada yang tidak puas. Jadi aspirasi ditampung segala. Jadi kita bicara lebih konkret bahwa ini adalah event kita, maka semuanya boleh bicara gitu. Untuk tim disiplin mendiskusikan pengaduan dari tim evaluasi dan memutuskan sidang sidang jika ada perdebatan. Bahkan ketika misalnya agent dianggap salah, maka agent itu akan mendapatkan punishment. Punishmentnya itu berupa apa? Misalnya nanti ditarik dulu, nanti dipindahkan dulu ke bagian tim apa, seperti itu. Tapi yang mendidik ya, tidak punishment yang tidak mendidik. Jadi punishmentnya yang rata-rata pasti bercampur kepada tentang lingkungan, seperti itu. Setiap season menjadi bahan belajar. Jadi season 1 kita banyak kelemahan, maka itu jadi pelajaran. Jadi kayak kalau di Bapak Ibu guru mungkin ini bisa dijadikan PTK sebenarnya ya, penilaian tindakan kelas atau action research sebenarnya ya. Action research di mana kita di situ ada siklusnya gitu, siklus 1, siklus 2, siklus 3, di mana setiap season menjadi bahan belajar. Kemarin itu gitu, kemudian diperbaiki lagi sistemnya, aturan mainnya lagi seperti itu. Kompetisi menjadi booming di lingkungan sekolah dan happening, pengumumannya di IG. Jadi rata-rata kemudian perubahan mindset secara berangsur baik, tapi yang utama impactnya adalah kelas dan lingkungannya menjadi bersih. Tadinya kelas yang di bagian belakang itu karena jauh dari arah depan, kemudian dekat sekali dengan pabrik, kemudian lebih condong agak kumuh,
kayaknya untuk duduk di koridor aja nggak berani. Akhirnya dengan kegiatan session 1 di kelas 10 itu merubah wajah, mereka bisa tidur-tiduran, mereka bisa duduk-duduk di koridor dengan nyamannya. Bahkan Bapak Ibu guru sendiri bahkan terkadang belajar di koridor itu dengan lesehan seperti itu. Season 1, 2, 3 pemenang klasemen atau kelas yang berada di puncak mendapatkan trofi sel semansa. Waktu pertama kita memang tidak konkret bahwa sekolah ini gitu ya. Sekolah mengizinkan, tetapi kami berdiri sendiri. Jadi bank sampah berupa botol yang kita jual per minggu diambil oleh bank sampah yang ada di Cikarang, itu ternyata bisa kami kumpulkan untuk biaya menghasilkan trofi sel semansa yang pertama. Jadi trofi sel semansa yang pertama bukan diambil dari manapun, tetapi dari hasil penjualan botol tersebut. Kemudian setelah sel semansa session 1, kita beranjak membuat proposal untuk mencari sponsorship ke beberapa. Akhirnya bisa ke Egypt, kemudian pembelajaran hidroponik kita mendapatkan seperangkat dari Egypt, kemudian bentuk lain, dan alhamdulillah kita dengan kepolisian, dengan dunia kesehatan, dinas kesehatan, dan udah beberapa PT Astra, PT Mei, Schneider, Kiowa, dan lain-lain. Tidak banyak memakai Pak Nanang, punten. Kalau itu di mute dulu, punten. Ya. Kemudian sel semansa itu ternyata awalnya adalah sel semansa, lambangnya seperti ini. Jadi kita adalah seolah-olah lambang bumi, lambang earth, tapi dipegang oleh tangan kita, yaitu bentuknya Save Earth. Liganya itu. Kemudian session kedua ketiga kita menghasilkan gas semansa, saver semansa itu yang kaitannya dengan energi. Kemudian trowbridge semansa itu berkaitan dengan sampah. Ya, sedangkan gas semansa itu kita sebenarnya ingin ke radio, jadi bicara tentang istirahat, ada beberapa berita tentang lingkungan. Cuma yang untuk radio semansa ini belum terlaksana, tapi kalau untuk saver semansa, trowbridge semansa, dan sel semansa sampai sekarang masih tetap berjalan karena impactnya alhamdulillah banyak. Ini rancangan program tahunan lanjutan, ini 2017 ke 2018 yang akan masuk ke 2009. High sel semansa itu adalah hidroponik sel semansa. Kita biasanya membuat pelatihan hidroponik yang dilakukan oleh anak SMA, oleh agen-agen kepada yang berminat, anak-anak seluruh SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Baik kelas 10, 11, 12, nanti ada bukti-buktinya. Kemudian untuk saver semansa adalah bagaimana indikator penilaian yang tadinya cuma 6, ketika ada saver semansa maka dicek juga. Jadi misalnya ketika sudah pulang sekolah, apakah listrik masih menyala, kipas angin masih menyala, atau misalnya ada lampu yang tidak dimatikan, maka itu akan mendapatkan nilai 0 jika seperti itu, atau bahkan minus. Dan ketidakwajaran atau kelalaian siswa, misalnya sampah masih ada di kelas, atau misalnya ada sampah wajar atau sampah tidak wajar, atau bahkan misalnya kipas angin masih menyala ketika pulang, maka itu akan menjadi poin minus. Dan nanti kita punya official WhatsApp yang akan mengfollow up itu kepada wali kelas. Jadi wali kelas itu official sel semansa itu memiliki akses kepada wali kelas untuk melaporkan apakah kelasnya itu baik atau kurang atau mendapatkan pelanggaran. Jadi sebenarnya simpel sekali, ketika sore-sore Bapak Ibu guru wali kelas SMA Negeri 1 Cikarang Selatan itu bahagianya sederhana ketika dapat chat dari official sel semansa ketika mengatakan, selamat Bapak Ibu wali kelas Anda tidak ada pelanggaran. Itu mereka sudah sangat bahagia sekali. Jadi berarti konsisten itu. Jadi sebenarnya wali kelas itu kami jadikan sebagai controlling, ya. Trowbridge itu yang berkaitan nanti itu ke arah sampah. Sekarang tidak boleh ada lagi styrofoam, haram hukumnya. Terus di sekolah kami juga sekarang tidak boleh ada botol lagi. Kalau dulu kan masih ada, sekarang tidak boleh. Jadi mereka pada bawa minum air sendiri. Kemudian di kantin pun tidak boleh karena pakai isi ulang. Nah, dulu kita masih tetap ingin membuat bank sampah karena bermimpi memiliki alat pencacah pengolahan
pemilahan sampah botol plastik Muhammad Baidowi. Tapi berdasarkan beberapa pertimbangan eh, ternyata bukan tidak diizinkan karena terlalu harus fokus untuk mengoperasikan alat ini. Tapi jadi untuk tingkat sekolah kayaknya akan direpotkan gitu karena tugas utama kan siswa adalah sekolah dan belajar. Nah, membantu event Bun Kasai Nihon itu adalah dari selotip. Selotip itu adalah selotip itu ada selotip itu adalah sel semansa jasa titip. Jadi sekolah kita kantinnya itu di ujung. Jadi anak-anak yang di depan kadang karena males ke belakang, mereka menitip kepada selotip semansa. Selotip semansa sudah terbukti dalam waktu sekitar 1 bulan bisa mengumpulkan sekitar berapa ya, 1 jutaan atau 3 jutaan gitu. Dan dana itulah yang digunakan untuk sel semansa atau sekarang menjadi ekstrakurikuler Duta Lingkungan Hidup DLH itu sebagai operasional mereka. Membantu event Bun Kasai Nihon, membantu satu-satu kegiatan-kegiatan kesiswaan banyak sekali, melatih mental menghadapi kritikan, bagaimana ketika kita mendapatkan hambatan dari guru, mendapatkan hambatan dari siswa teman, itu bagaimana kita berperilaku soft skillnya menanggapinya seperti apa. Kemudian meningkatkan adversity question, karena jujur anak-anak agent sel semansa itu adalah anak-anak yang sangat hebat, yang mereka mampu yang memiliki ketahan malangan yang sangat tinggi, dan itu adalah tidak diajarkan di bangku pelajaran. Itu adalah soft skill yang saya rasa akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Impact-nya sebenarnya bukan untuk ria ini ya, cuma untuk bahwa kami tidak bermimpi mau ke Adiwata. Jadi ketika 2017 melakukan ini kita lempeng aja karena hanya ingin membuat sekolah nyaman. Tetapi ketika 2017 ternyata ditunjuk menjadi sekolah Adiwiyata, akhirnya gayung bersambut dan kepala sekolah akhirnya semakin intens mendukung dan mensupport sel semansa. Makanya tahun 2018 sel semansa berubah menjadi tadinya sel semansa itu adalah komunitas anak-anak yang cinta lingkungan. Akhirnya di ACC berdasarkan SK kepala sekolah bahwa sel semansa menjadi salah satu ekstrakurikuler Duta Lingkungan Hidup yang alhamdulillah agennya sekarang sudah lebih dari 100 orang. Impact yang terjadi adalah sekolah berubah wajah bersih dan nyaman, mindset warga sekolah bahwa cinta lingkungan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab OB, mindset yang progres sinergis dengan menentukan karakter warga sekolah pun lebih ke arah positif. Jadi anak-anak itu karena bersaing kepada untuk gimana caranya ingin setiap hari Senin saya menyumbangkan ke sekolah 1 piala, atau ingin membentuk membuat satu kebaikan gitu. Jadi ditanamkan bahwa rasa nasionalisme atau cinta terhadap sekolahnya semakin tinggi ketika ini. Jadi kemudian mindset kepedulian terhadap lingkungan sudah menjadi habit, ketidakdisiplinan juga karena kebetulan saya di kesiswaan jadi mulai menurun karena anak-anak sudah tidak ada waktu untuk misalnya melakukan kabur dari sekolah karena mereka lebih ingin membuat kelasnya menjadi nyaman. Kemudian kita tambahkan munculnya ikrar siswa untuk membentuk berkaitan ikrar siswa ini sinergis dengan tujuan sekolah, visi misi yang berkaitan dengan cinta lingkungan. Kemudian slogan sekolah Giwangkara dan sudah di SK-kan. Kemudian awalnya ini dari siswa, kemudian hanya sekelompok guru, tetapi sekarang semua sudah support sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang sudah sangat instan mendukung proyek dan akhirnya memberikan hal-hal yang baik pada sekolah kita. Impact-nya adalah juara 2 Adiwiyata Kabupaten Bekasi dan K7 tahun 2018, kemudian menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi 2019, peningkatan kegiatan rohani semakin tinggi, kreativitas anak semakin tereksplor, etika manajemen terlatih, life skill semakin ke arah baik, jiwa korsa, satu rasa, satu jiwa, satu karsa semakin baik, struggle, daya juang semakin tinggi, yang tadi saya bilang adversity question anak semakin baik, karakter semakin baik.
Dan ada juga berprestasi gurunya, yaitu juara 2 guru penggiat adiwiyata tingkat nasional di Astra. Dan ada lagi satu yang pencetus yang menampar, satu siswa yang menampar guru, bukan menampar oleh tangan ya, tapi menampar ide bahwa kegiatan lomba-lomba Kalimat K7 itu adalah cara kuno karena tidak memanah prestisi dan mindset anak. Dia akhirnya karena giat, ikhlas, ridho, kemudian kerja keras untuk mewujudkan sekolah menjadi baik, Tuhan memberikan reward. Dia mampu mendapatkan reward dari Astra untuk bisa 3 hari 4 hari 3 malam gratis dengan uang saku ikut ke Bali, ikut kampung Astra yang ada di Bali waktu itu ya. Nanti kita lihat siapa dia. Nah, ini bukti-buktinya, ini sel semansa, ini adalah betelnya, kemudian ini pohon literasi. Ini adalah yang di bawah adalah sidang, nanti ada yang terdakwanya seolah-olah yang dituntut oleh kelas misalnya. Dia tidak fair, mentang-mentang kelasnya maka dia nilainya baik, seperti itu. Kemudian ini adalah penampakan yang kelas yang jauh dari depan, tetapi kebersihannya alhamdulillah masih terjaga. Kemudian ini adalah kemitraan MOU dengan beberapa, yang di atas ini adalah PT Mei, ini adalah Schneider, kemudian ini adalah Tachi, ini adalah Bapak KCD, ini adalah Egypt, ini PMR, ini Kampung Jamu, dan ini adalah acara-acara yang launching Adiwiyata pada tahun 2018 menuju provinsi dan untuk masuk nasional. Ini peningkatan akademik, ekstrakurikulernya semakin solid, semakin berlomba-lomba untuk memberikan prestasi, piala, piagam, sertifikat juara kepada sekolah. Jadi tiap hari Senin itu selalu kewalahan untuk membacakan dan memanggil anak, menyerahkan piala kepada Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Ini adalah hasil dari jeripayah kami dengan Astra Recycle Corner. Ini adalah tadinya sangat kumuh sekali. Recycle Corner ini adalah tempat pengolahan sampah yang dulunya Masya Allah sangat-sangat, sampai plastik itu kayaknya tahun 10 atau 20 tahun yang lalu ada di sini, akhirnya dibersihkan dan disulap menjadi seperti ini. Ini adalah para manajer dan beberapa tim CSR dari beberapa PT. Alhamdulillah kita sudah lebih dari 10 PT yang ada di Cikarang Selatan, daerah Egypt, Delta Silicon sudah bekerja sama dengan kami. Supportnya sangat luar biasa. Itu berkat dari perjalanan anak-anak agent untuk mengajukan proposal. Seperti itu. Ini adalah foto ketika kepala sekolah menerima piala di Jawa Barat ya. Saya tahu sebenarnya kami bukan merasa baik, padahal banyak yang jauh lebih baik dari kami. Contohnya adalah SMA Negeri 2 Cikarang Selatan itu, walaupun sekolah baru, beliau masih di atas kami karena sudah masuk Adiwiyata tingkat nasional dan sekarang mau masuk ke Mandiri. Jadi saya selalu bilang tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Jadi kenapa harus malu untuk memulai? Seperti itu. Ini adalah Ibu Ketua Adiwiyata kita, Bu Hajah Mamuda, ini kepala sekolah kita. Ini adalah Wafik dan Farel. Ini adalah agen-agen yang pelopornya ya nanti. Pelopornya untuk yang satu siswa yang saya umpetin dulu yang kemarin ke Bali, kita lihat. Ini adalah by the way, jadi kita tim Adiwiyata guru-gurunya mencari bagaimana prospeknya supaya kita dapat, kita pengen cari ciri khas sih sebenarnya untuk bisa masuk ke provinsi atau nasional ya, sampah, tetapi ada beberapa halangan yang tidak bisa kita ungkapkan. Kemudian ini adalah hidroponik, ini high cell dalam rangka bisa dilihat di situ anak mendapatkan satu
satu tanaman dari satu tempat pot dia, tetapi di bawahnya ada stiker Highcell-nya. Sangat profesional sekali. Mereka membuat ini Google Form biasa dilakukan dan sebagainya. IT buat mereka itu sangat keren-keren semua ya. Jadi saya banyak belajar dari mereka, bukan mereka belajar dari saya. Oke, kemudian ini guru penggiat adiwiyata yang juara 2 tingkat nasional kemarin. Kemudian ini adalah foto untuk adiwiyatanya, juaranya di ke Provinsi Jabar. Sebenarnya ini bukan tujuan kita. Tujuan utama kita adalah habit karakter siswa. Dan ini adalah launching di superpena.com ketika kita itu adalah lambang anak-anak. Kenapa seperti cibi-cibi? Sebenarnya itu karena berkaitan dengan lambangnya. Jadi lambangnya seperti itu, jadi save earth gitu. Jadi selamatkan bumi yuk gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Bukti program ini silahkan kunjungi Instagram Sel Semansa, info Semansa Ciksel, hit Semansa Ciksel. Kemudian boleh di saya juga, email Duta Lingkungan Semansa Ciksel, kemudian Google Formnya sebagai itu. Ya, oke, gimana? Oke, Bu Is. Ya, monggo gimana saya stop sharingnya ya? Oke, alhamdulillah. Iya baik. Ya. Mungkin itu sharing dari saya, dicukupkan, simple, tapi untuk teknis dan sebagainya jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dan alhamdulillah saya rasa di sini ada beberapa anak-anak hebat saya juga, yaitu anak-anak agen Sel Semansa, Fitri, Okta ya. Dan satu lagi yang sharing ini saya sangat applaud kepada siswa yang membuat sistem ini bareng adalah Stefan Wibowo. Stefan Wibowo yang sekarang padahal dia anak IPS bukan anak IPA. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja. Namanya juga kita sharing, mungkin bisa saja nanti ada sharing dari teman-teman bisa buat masukan. Untuk tahun ini tadinya kita mau masuk ke tingkat nasional, tetapi karena berkaitan dengan sekolah baru selesai membuat infrastruktur, jadi untuk membuat settingan display ruang lingkup sekolah agak terlalu banyak hambatan. Akhirnya dengan berat hati mudah-mudahan mungkin kita tahun depan untuk tingkat nasional supaya Sel Semansa kemudian gerakan untuk cinta lingkungan tetap berjalan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu ini. Terima kasih Pak Nanang. Ya, silahkan, monggo, cukup sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mangga masukannya boleh, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya serahkan ke Pak Nanang sebagai moderator. Baik Bu Is, terima kasih atas paparannya yang luar biasa, bagus ya. Saya sedikit saja Bu Is ya. Saya belum pernah ke SMA 1, baru pernah main mal ke SMA 2 ke tetangganya, ke adik sekolahnya. Itu jadi semakin saya penasaran juga ini, ingin main ke SMA 1 Cikarang Selatan. Monggo Pak, ditunggu. Terus ya, kalau melihat ini sedikit saya tadi catat, berarti Sel Semansa ini kan berhubungan dengan lingkungan ya Bu ya. Iya betul. Dengan lingkungan. Saya dulu pernah Bu pada saat tahun kemarin lah, kalau tidak salah Presiden University waktu itu mengadakan kegiatan climate change tentang perubahan iklim ya. Oh iya, betul. Tentang perubahan iklim. Iya. Kebetulan saya waktu itu mendampingi siswa ikut. Wah, keren Pak. Terus? Itu salah satunya memang di program-programnya itu ada semua di programnya yang tadi Ibu Is paparkan. Iya, Jadi sangat luar biasa, bagus. Hanya saja mungkin kita tanyakan dulu ya. Saya sebenarnya ada pertanyaan, tapi mungkin saya tanyakan dulu nih ke teman-teman yang lain. Bapak Ibu guru hebat ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik,
Bapak Ibu, kita buka sesi presensi hari ini untuk pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand ya, Ibu mau atau bertanya mungkin lewat Pak chat. Oke, silakan Ibu. Oke. Pak Ibnu, silakan. Iya Pak Ibnu, mohon bimbingannya dan arahannya Pak. Dari chat aja Bu, itu dibacakan. Oh, Saya dari soalnya chat. nggak Oh iya, Oh bisa. iya. ya baik. Ibu, pertanyaan dari Pak Ibnu, Iya. bagaimana cara mendaftarkan sekolah untuk ikut lomba Adiwiyata? Oke. Bisa langsung dijawab? Oke. Apa mau ada pertanyaan lagi, satu lagi? Boleh, Apa boleh. di Silakan. ya, yang kedua dari Ibu Medina, bagaimana implementasi pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan berkolaborasi dengan program SBL Oke. Wah, dan sekolah Adiwiyata? iya SBL itu Adiwiyata sama Sambungan. saja. Ya, Oke, baik. Sudah saya jawab atau bagaimana Pak Nanang? ya, silakan dua dulu deh Ibu. Oke, baik, terima kasih. Aduh Pak Ibnu, mohon maaf Pak Ibnu, terima kasih. Waktu itu dulu kami tidak pernah mendaftar Pak. Kami tidak pernah mendaftar, kami sudah asik dengan kegiatan Sel Semansa, kami fokus di internal sendiri, tetapi kami penunjukan. Waktu itu penunjukan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nah, ketika ada surat itu ya sudah seolah-olah kayak gayung bersambut. Tapi sebenarnya bisa mengajukan Bapak. Jadi Bapak bisa langsung ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian bisa ketemu dengan siapa ya? Aduh, ada beberapa Bu Jessica, kemudian ke Ibu siapa lagi? Banyak sekali dan mereka sangat-sangat welcome, sangat-sangat keren Pak. Padahal dulunya saya ke sana itu hanya untuk meminta ini Pak, tempat sampah yang besar, kemudian yang diambilnya juga oleh dinas kebersihan seperti itu. Jadi waktu saya masih ada di Humas, jadi saya cari cara ke sana supaya kita tuh dapat tempat sampah yang bagus, yang besar, yang tidak menyebabkan tempat sampah kita jadi kumuh dan sumber penyakit gitu. Jadi sebenarnya tinggal main aja Pak, Dinas Lingkungan Hidup itu sangat sangat welcome. Jadi Bapak mungkin misalnya sekolahnya Pak Ibnu, silakan aja maju ke sana, kemudian Pak kami mau ikut kompetisi ini gitu. Sekolah berbudaya lingkungan betul, atau untuk pialanya yaitu Adiwiyata gitu. Jadi bisa ketemu dengan Ibu Jessica, sampai sekarang pun saya dengan beliau-beliau yang di Dinas Lingkungan Hidup sangat kaget, kok unik ya Sel Semansa ini gitu. Begitupun dengan tim penilai dari provinsi. Jadi ketika masuk itu tim provinsi itu Bapak punten pisan. Jadi mereka tuh ngerasanya ya Allah astagfirullah, ini masuk ke Ciksel kok jalannya begini, krodit gitu ya, sumpah kumuh gitu. Tapi kata beliau sih saya tidak ketika sudah sampai di sekolah, Masya Allah keren, maksudnya bersih, jadi nyaman gitu. Dia nggak menyangka bahwa di sekolah yang nyingcet gitu ya di ujung gang ternyata ada yang sekolah yang masih nyaman buat anak-anaknya, seperti itu sih. Bahkan dari pihak dinas provinsi menanyakan sih kepada saya dan juga kepada Stephen Wibowo ya, Stephen Wibowo. Jadi saya ketika penilaian Adiwiyata yang mempresentasikan itu ada bukan saya, untuk khusus Sel Semansa itu adalah langsung Stephen, dan Stephen mendapatkan tawaran untuk bagaimana proyek ini kalau dilakukan di Jawa Barat. Kita coba dulu trial seperti itu dari tim penilai Adiwiyata provinsi. Tapi sebagai bahan informasi, Sel Semansa ini udah diadop di Kalimantan. Dan untuk SMP apa ya, SMP negeri, tapi yang disupport pembiayaannya oleh PT Kaltim atau apa gitu. Jadi mereka untuk support lingkungannya keren-keren yang PT-PT yang ada di Kalimantan. Seperti itu Bapak, terima kasih gitu. Untuk Bu Medina, oke. Betul Pak Ibnu, cukup Pak Ibnu. Pak Ibnu, bagaimana Pak Ibnu? Iya. Monggo Pak Ibnu, nanti saya bantu bisa ke nomornya Bu Jessica.
Nah, ya betul. Mungkin ini memo, Bu. Ya, biar Iya, boleh. bahasa Ibu. Siap. Nanti saya ikut ilmunya Pak Ibnu. Nanti boleh Pak, saya dengan senang hati mengantarkan Bapak ke Dinas Lingkungan Hidup kalau memang sekolah Bapak berminat untuk SBL gitu. Nuhun Pak Ibnu. Baik. Lanjut mungkin untuk Bu Medina. Oke. Untuk ini ada Andra juga sebagai ketua DLH ini di ketua DLH sekarang SMA Negeri 1 Cikalang. Terima kasih pada anak-anak hebatku yang sudah hadir. Untuk implementasi kegiatan kompetensi yang ada di mata pelajaran biologi terhadap DLH ataupun sel semansa. Saya rasa sangat sinergis ya. Jadi banyak sekali contohnya begini. Bukan hanya biologi, contoh waktu itu prakarya. Prakarya itu akhirnya ada satu guru yang membuat untuk bahwa tiap kelompok bisa membuat hidroponik sendiri yang sistemnya grouping, bukan yang skala besar seperti itu. Kemudian untuk guru biologinya sangat harus kerja keras ya, alhamdulillah. Saya punya teman-teman yang hebat, walaupun Bu Sopa sudah pindah, beliau juga hebat. Jadi untuk misalnya konsep-konsep penilaian adiwiyata misalnya yang berkaitan dengan konsep biologi, bagaimana membuat biopori, hidroponik, kemudian membuat kompos, kemudian pengairannya seperti apa, kemudian vertical garden seperti apa, greenhouse-nya seperti apa, itu rata-rata banyak yang disisipkan di mata pelajaran biologi. Biasanya misalnya untuk membuat satu proyek, misalkan di scientific method di kelas 10 biasanya begitu. Atau misalnya membuat aeroponik. Sebenarnya mimpi saya pengen punya hidroponik, aeroponik dan juga aquaponik gitu ya. Baru 2 yang punya, satu lagi belum gitu. Jujur kalau dibilang dari segi fasilitas, sekolah kami tidak punya apa-apa. Sekolah kami biasa saja, standar dengan sekolah negeri yang lainnya. Tapi saya sangat salut kepada anak-anak saya yang super hebat, karena mereka sebenarnya bukan saya yang penggerak, tapi mereka yang penggerak. Mungkin itu Bu Medina. Gimana Pak ini? Pak Nanang, gimana Pak Nanang, Bu Medina? Oke, Bu Medina. Halo. Ya. Baik, Bu Iis. Halo, Bu Iis, apa suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Terdengar. Bu Medina udah gabung. Iya, Bu Medina. Ya, sudah ya sambil jadi SD nih, Bu. Nyuri-nyuri waktu. Oh iya, siap, Teteh. Oh iya. Iya. Masih ada waktu, Pak? Masih, Bu Medina Mangga. Bu Medina Mangga. Iya. Ya, silakan Bu. Sedikit ketinggalan informasi untuk tayangan presentasinya, tapi nanti bisa dapat materinya kan, Bu ya? Boleh ya Pak Nanang. Boleh. Silahkan, nanti saya share. Nanti kita sama ya. Jadi kita juga pernah berusaha berupaya gitu ya untuk mencapai sekolah berbudaya lingkungan. Kebetulan untuk Tambun Utara. Iya. Saya punya teman suaranya agak sendiri yang presentasi di kantor. Suaranya Bu Medina. Halo. Iya, sudah jelas. Putus ya? Sinyalnya mungkin. Sinyal ya, Pak. Suaranya jelas? Jelas. Baik. Ini menarik sekali yang disampaikan Bu Iis, karena kami sama-sama berlatar belakang dari biologi ya, Pak. Iya. Ini aja sih. Saya sendiri juga dulu sempat gitu ya, semangat juang 2015-2017 gitu ya, untuk mencapai gelar sekolah berbudaya lingkungan begitu ya, dan alhamdulillah itu
kita sama-sama merintis ya Bu Iis gitu, dan saya berkesempatan untuk presentasi di kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat Dinas Lingkungan Hidup. Dan alhamdulillah sekolah kami juga dapat itu penghargaan sebagai sekolah berbudaya lingkungan. Hanya gini terkendala ketika berganti ke pemimpinan begitu. Ya ini juga mungkin curhat ya. Skala prioritas program itu berbeda gitu, sehingga ketika kita ingin maju ke Adiwiyata tingkat nasional keburu beralih. Nah, bagaimana nih Bu Is, Bu Ketua, ketika misalkan menghadapi situasi supaya kita melanjutkan program lah ya, karena kan mengajak ya. Kadang untuk memelihara lingkungan itu dibutuhkan kerja keras, di mana mengajak semua stakeholder di sekolah supaya satu visi satu misi gitu, apalagi untuk berperan serta dalam menciptakan sekolah budaya lingkungan. Gimana sih apa yang mengajak warga sekolah mulai dari level pimpinan atas dulu dengan pramubat dan melibatkan siswa. Itu ya saya itu aja, itu sih hanya sebatas diskusi aja kali ini karena saya pun setuju bahwa setiap sekolah di Kabupaten Bekasi, terutama dulu ya masih kabupaten, kita masih bergabung dengan dinas kabupaten gitu. Walaupun kita sudah alih kelola ke provinsi, justru ketika kita ke provinsi kita jadi terbuka, waduh Bekasi kalau gitu agak ketinggalan dengan daerah lain gitu. Dengan Kabupaten Bandung Barat, Parongpong itu mereka udah keren banget ya. Udah keren banget ya. Betul. Ada Pak Cece, masalahnya sama Pak Bu Nurul. Bu siapa itu? Bu Nurul. El siapa ya? Bu Nurul. Yang mereka sudah zero waste di sekolahnya. Iya, zero waste. Iya, zero waste. Iya, betul. Nah, gimana Neng itunya tipsnya barangkali. Itu ya, terima kasih. Maaf nih sambil sambil nyuri waktu. Terima kasih. Nuhun Teh. Bu Is, silakan Bu Is. Oke. Jadi gini sih, mungkin sebagai trik dari suara saya kayak kok sembir ya? Oh, enggak apa-apa, yang penting jelas. jelas Neng. Aduh, beri kangen enggak? Kangen miss you pisan. Love you full. Kalau trik saya teh di sekolah di Cikarang Selatan, yang suka dan nggak suka, like and dislike itu pasti banyak. Kemudian yang satu visi dengan kita juga banyak. Ingat pada tahun 2017 saya berjuang hanya 6 orang. Yaitu 4 orang dari siswa, 1 orang saya. 4 orang siswa itu pun satunya juga enggak. Akhirnya tidak mendapatkan restu dari orang tua, yang pulang sore terus kumel karena kita berada mengolah di belakang, pokoknya seperti itu. Terserah aja. Jadi balik lagi kembali gini, kalau kita ingin membuat orang lain good karakter, tunjukkan dulu kita good karakter. Jadi saya bilang kepada anak-anak yang hebat, yang pelopor sel semansa itu bahwa jujur Stephen itu orangnya sangat idealis ya. Padahal waktu di SMP dia sangat introvert, tetapi ketika di Cikarang Selatan alhamdulillah dia bisa mampu mengembangkan ini. Kemudian hambatannya banyak Teh. Jadi dicerca oleh temannya sebagai pemulung lah, kemudian pembantu lah karena dia menjalankan selotip sel semansa jasa titip, itu biasa. Jadi sebenarnya itu melatih adversity question dia, ketahan malangannya bagus enggak gitu. Jadi kalau siswa yang punya IQ-nya tinggi, kita simpan di hutan aja dia akan survive.
seperti itu. Jadi sebenarnya jujur manfaatnya bukan sekarang, bukan terlihat sekarang, tetapi manfaatnya akan dikenakan soft skill dia adalah di masa depan. Ketika dia mendapatkan permasalahan, maka dia mampu mencari solusinya, seperti itu. Nah, jadi hantaman-hantaman yang dialami oleh saya dan siswa saya dan para agen itu terhadap siswa yang teman-temannya sendiri ngeledekin, tukang mulung lah, pembantu gue lah karena jajan beli tukang dibeliin kayak delivery ojek lah, seperti itu sudah biasa dan kami dengan tegar biasa aja. Jadi cercaan itu malah menguatkan kami bahwa fokus pada tujuan utama, bahwa kita ingin sekolah ini jadi baik. Tidak jarang hambatan itu bahkan muncul dari guru, tapi biarkan saja, tunjukkan bahwa kita memang tidak niat konflik gitu. Terserah mau seperti apa. Dan satu lagi, yang paling utama adalah keikhlasan. Katanya tidak ikhlas kalau diucapkan. Itu adalah cirinya. Jadi biarkan saja orang mau bicara apa, ketika kita fokus pada tujuan kita, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya itu saya punya kepala sekolah yang sangat keren. Jadi mau dihantam apapun, ketika saya mau mundur, dia lagi yang memberikan semangat. Betul kata Bu Medina, seorang leader itu akan bisa membuat apakah satu berlian itu menjadi kemilau atau ketutup pasir gitu loh. Jadi sekolah juga bisa akan lebih cemerlang kalau di leadernya juga sangat keren gitu. Artinya keren dari segi keluar dari zona nyaman, kemudian dia ingin membangun ini. Sebenarnya mungkin karena dulu saya ngajar di SMA Presiden ya, Teh Medina tahu. Jadi saya selalu punya patokan begini, cuma 2 yang selalu saya bilang ke anak-anak adalah knowledge is important but character is more. Jadi pengetahuan itu penting, tapi karakter lebih baik, dan itu pun ada di hadis bahwa daripada adab dan ilmu ya adab dulu baru ilmu, seperti itu. Kemudian yang satu lagi yang mereka selalu ingatkan adalah jangan pernah membiasakan sesuatu yang tidak benar, tapi biasakanlah jangan membenarkan satu kebiasaan, tapi biasakanlah sesuatu yang benar. Seperti itu Teh mungkin. Pokoknya teman-teman yang ada, baik guru-guru sekarang keren-keren di Cikarang Selatan. Oh iya. Ini tidak bisa proses. Luar biasa. Iya. Ini tidak bisa proses. Kalau tidak didukung para teman-teman saya juga dan anak-anak. Sukses terus ya Cikarang Selatan dengan program. Bagaimana Ibu Medina dengan jawabannya Bu Iis? Sudah cukup puaskah? Kebutuhan. Ya luar biasa, terima kasih Bapak. Ya. Iya, nuhun Teh. Baik, terima kasih Bu Medina. Ya. Satu lagi mungkin Bu Iis ya. Saya secara pribadi mau bertanya ya. Mangga Pak. Ya. Yang pertama, tadi kan sudah dipaparkan oleh Bu Iis mengenai tim disiplin ya, tim penilai. Ini yang mau saya tanyakan, dari tadi kan tidak disinggung itu untuk OSIS ya? Halo? Untuk iya oke, betul. Apakah OSIS di situ masuk gitu? Terlibat juga di kegiatan Sales Mansa atau hanya yang di ruang lingkupnya hanya di ekstrakurikulernya ya? Tadi itu. Atau udah tanya saja. Itu yang pertama, Bu. Iya, baik. Itu yang pertama. Terus? Yang kedua, kebetulan kan saya sekolah yang sekarang saya bekerja itu sekolah yang baru ya, yang WSB ya. Iya. Berbeda dengan sekolah yang sebelumnya yang sudah besar gitu. Terus? Yang mau saya tanyakan, mungkin Bu Iis bisa memberikan tips ya, bagaimana buat sekolah yang anggaplah yang baru seumur jagung untuk menanamkan begitu kan, menanamkan jiwa untuk disiplin, terus supaya lebih ramah kepada lingkungan. Mungkin ada tips-tipsnya Bu dari Ibu Iis untuk sekolah-sekolah yang yang baru begitu. Oke. Baik, terima kasih itu Bu Iis ya. Iya. Yang pertama untuk OSIS ya Pak. Untuk di session pertama kita tidak menggunakan OSIS Pak, karena itu berangkat dari hanya komunitas anak pencinta lingkungan.
di session pertama. Kemudian ketika kita sudah merasa itu ada dampak impact-nya yang sangat luar biasa dan para guru juga langsung appreciate, wah keren loh Bu gitu loh, keren anak-anak ini gitu. Akhirnya dengan dukungan Bapak Ibu guru juga, kemudian kepala sekolah juga membuat proyek ini yuk kita jalanin bareng-bareng outline. Sebab itu kami kan waktu itu cuma 50 orang atau 40 orang kekurangan, maka dari itu kami menggabungkan OSIS gitu. Jadi OSIS pun digabungkan. Iya, OSIS juga digabungkan. Jadi Mas saya dari tadi nggak disinggung Bu, makanya saya penasaran ini nanya. Enggak, maksud saya session pertama Sel Semansa dijalankan OSIS tidak ikut campur Pak waktu itu. Tapi ketika makin berjalan berkembang, akhirnya OSIS barengan melakukan, jadi tim penilai, tim evaluasi, tim disiplin itu ada beberapa anak OSIS dan MPK gitu dilibatkan juga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana triknya ke sekolah baru. Aduh saya juga nggak tahu Pak, saya mah jalanin aja sebisa saya. Kalau menurut saya kalau sekolah baru enak Pak. Sekolah baru enaknya kenapa? Karena contohnya SMA 2 Cikarang Selatan, tempatnya sangat simetris, luas. Jadi ketika kita pengen display yang berwawasan lingkungan itu sangat enak. Jadi sebenarnya menurut saya langkah pertama sekarang Bapak adalah gambar sekolah, bagian mana yang paling parah itu yang jadi target. Masih parah semua Bu. Masih rumput semua. Kalau rumput mah bukan parah Bapak. Cepat luas banget itu bisa bikin masih hilangan semua Bu. Itu aset loh Pak. Jadi bisa bikin lapangan bola dan sebagainya, apalagi PJO Pak siswaannya. Ih keren Pak. Iya. Jadi mendingan digambar Pak. Terus gini Pak, kadang guru itu lupa. Kita itu sudah overload dengan kompetensi yang harus kita kembangkan, tanggung jawab pekerjaan, kemudian belum lagi rumah gitu tanggung jawabnya. Ternyata ketika kita memancing kepada siswa untuk kita pancing aja Pak mereka, biar mereka mengeksplor. Nah, akhirnya mereka itu ternyata di luar dugaan kita. Mereka itu kompetensi IT-nya, kompetensi inovasinya jauh lebih keren. Libatkan siswa, Pak. Saya itu cuma mancing doang, Pak. Saya mah sebenarnya mereka itu yang jauh lebih hebat. Ini contoh Fitri, Andra, itu Suyen, ayo Suyen. Suyen namanya Ananda Kalila, bagus-bagus dibuat Suyennya. Rakadita ini Andra, kemudian Fitri Novita, Bu Nurwidi juga kalau nggak salah lagi sedang adiwiyata. Ini Rival Hidayat ini alumni nih, Oktaviani aktivis nih, agent juga. Kemudian masih banyak lagi. Jadi memang halo Rival. Jadi sekarang DLH di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan menjadi ekstrakurikuler yang sangat diminati dan prospek. Dan sekarang kita besok mungkin Jumat atau sekarang Sabtu kita mau panen Pak. Mau panen apa? Aduh saya lupa, hidroponik. Dan mereka itu bergantian seperti itu. Mungkin Bu Medina kayaknya mau nambahin itu. Mangga Bu Medina silakan. Iya. Maaf harus lihat pandangannya Bapak. Mana Bapak Ibu moderator boleh? Iya. Halo? Pak Nana. Halo. Moderator. Kayaknya kali ya. Host. Jaringan apa? Gimana? Diizinkan Ya bicara silakan Bu Medina. Sok semangat. Ini baik, aduh menarik. Iya. Halo Pak Nanang ya? Iya, berarti dari masukan interaksi itu banyak yang tertarik sama SBL ya, Adiwiyata. Wah, kita harus lebih semangat nih sebagai komunitas biologi, Bu Is, Bu Ketua. Yang jelas begini, ketika ada sekolah baru, mungkin menambahkan ya, pertama tipsnya itu adalah dimulai dari decision maker dulu barangkali ya. Bapak sebagai penggagas
atau guru yang punya komitmen mendirikan sekolah adiwiyata dalam rangka pembentukan karakter, harus pendekatan dulu Pak kepada pimpinan. Artinya Bapak harus punya proyek dan berusaha meyakinkan gitu. Yakinkan bahwa program ini banyak manfaatnya dan bisa juga mendongkrak untuk poin sekolah. Nah, kemudian usulan disampaikan harus ada koneksi dulu atau kesepahaman visi dengan pimpinan sekolah sebagai decision maker. Baru barangkali nanti melibatkan semua stakeholder, mulai dari komunitas wakaseknya, dalam artian misalkan Bapak Ibu Wakasek bisa dilibatkan untuk pembelajaran itu harus bermuatan memang saingan atau karakter budaya lingkungan dinya, karena kan kalau tidak salah begitu. Berikutnya baru kita ke lini yang paling depan, yaitu siswa. Di siswa itu bisa melibatkan ekstrakurikuler, OSIS, dan yang jelas dari atasnya itu juga harus dibuat aturan yang jelas berdasarkan pengalaman. Misalkan kita mau mengurangi produktivitas sampah ya, kita juga harus bisa memberikan pemahaman dan ada aturan yang jelas, misalkan untuk kantin tentang penggunaan bahan-bahan organik untuk bungkus makanan misalkan, atau aturan yang jelas larangan tidak boleh menggunakan styrofoam. Jadi itu baru bisa Pak, apalagi sekolah baru. Tapi memang betul semua berpulang ke pribadi, bahwa ketika ada niat begitu harus diwujudkan dengan action nyata. Gitu ya, jangan lupa, karena saya pun sudah mengalami ketika program kita dirasa bagus tapi kurang didukung oleh lingkungan, itu juga akan menjadi hambatan besar. Nah, kalau alangkah baiknya kalau kita punya program bagus, disetujui oleh pimpinan, melibatkan stakeholder, itu kan ideal ya, sampai ke lini siswa gitu kan, ekskul, kantin. Wah, itu bisa tuh cepet Pak tercapai sekolah berbudaya lingkungan dan bisa maju ke adiwiyata nasional. Dan itu saja. Amin ya Allah. Wis moderator. Amin. Ya. Dan harus Baik, kuat Bu mental. Medina. Iya. Baik, terima kasih atas tips dan terus Bu Iis juga. Bu Iis mungkin mohon maaf ini sudah lebih dari jam setengah 2 ya, udah hampir 2 jam ya. Iya. Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan saja ya. Iya, kita cukupkan saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim Bu Yuli selaku host dan Bu Is yang luar biasa yang sudah memaparkan tentang sharing project salesman-nya. Mudah-mudahan ini bisa menularkan begitu ke sekolah-sekolah lain sehingga Kabupaten Bekasi ini menjadi sekolah yang berbudaya lingkungan, walaupun kita posisi kotanya ada di penyangga ibu kota, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbudaya lingkungan, kurang lebih begitu ya. Ya, amin. Yes. Terus juga kepada Bapak dan Ibu partisipan yang sudah tetap manteng di grup room ini, terima kasih juga atas joinnya dan partisipasinya sudah hadir. Mudah-mudahan ilmu tadi yang diberikan atau sharing tadi yang diberikan oleh Bu Is bermanfaat buat kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila pada saat memandu jalannya sesi ini banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya serahkan kembali kepada Ibu Yuli selaku host. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Nanang atas tugas memandunya, dan hebat Bu Iis ya, programnya membuahkan hasil. Jadi intinya adalah pembentukan karakter siswa dulu ya, kita buat program dan sesuai dengan kondisi permasalahan di sekolah, sehingga muncul ide-ide itu dan akhirnya membuahkan hasil ya, sekolah menjadi lebih asri ya, dan mendapatkan piala apa ya, Wiyata. Jadi itulah mungkin yang bisa kita dapat hari ini, bahwa salah satu proyek Salesmansa ini mudah-mudahan bisa mengilhami sekolah-sekolah lain untuk mengadakan hal yang mungkin luar biasa seperti di SMA 1 Ciksel ini. Dan untuk para audiens, terima kasih kepada Oktaviani, Fitria Novianti, kemudian Isna Nuraini, Medina Siti Almunawaro, kemudian Raka Aditya, Rival Hidayat, Suyana Nanda Kalila, yang sudah ya Pak Ibnu selaku instruktur yang sudah mengikuti sesi kita kali ini, dan mohon maaf kalau misalnya saya selaku host ada kekurangan, dan insya Allah kami akan berlanjut mungkin ke materi-materi yang lain untuk kita masih sharing ya Bu Isi ya Pak Nanang ya. Iya, masih. Jadi mudah-mudahan bukan hanya karena tugas batch 6 saja, tapi mungkin ada hal yang lain bisa kita share pada teman-teman kita. Nah, untuk audiens yang ikut jangan lupa mengisi presensi yang sudah di-share. Kemudian Pak Nanang dan Bu Is juga jangan lupa ya. Dan mungkin ada lagi Bu Is kata-kata lain yang mau disampaikan? Cukup, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Medina, Bu Nurwidi tadi udah juga terus Bapak Ibu guru hebat lainnya, juga anak-anak hebat. Terima kasih sudah hadir di room kita. Yang paling utama dari hidup adalah berbuat kebaikan. Sekecil apapun apa yang kita buat akan balik lagi ke kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Iis, dan untuk audiens lainnya terima kasih dari saya. Sekian Yuliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau live meeting silakan. Baik. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Izin live silahkan. Lapar ya. Saya lapar. Bu Mei izin juga. Izin. Live. Mangga Bu Mei. Host bisa balik lagi ke saya? Iya, sebentar. Itu anak-anakku aku pengen menyapa. Udah lama juga nggak ketemu. Sudah? Oke, terima kasih. Mangga Bu Yuli hatur nuhun pisan, mangga. Ya, aku live ya. Iya, silakan. Yuk, udah direkam, selesai. Iya, selesai ya. Terima kasih. Oke. Okta, Fitria, Andra, boleh mau bicara, silakan. Andra? Atau Ayo, Rival, gimana kabarnya? Apanya? Sehat? Hah? Ayo, udah silakan. Udah Ibu Anmut. Jangnya. Udah Ibu Anmut. Ayo, siapa yang mau ngomong? Fitria? Rival kenapa? Halo Bu. Iya, siapa nih, Suyen ya? Iya. Apa kabar Bu? Baik, sehat Yuyen? Sehat Bu. Bosan nggak di rumah? Enak Bu, kadang-kadang Bu. Kalau nggak ada tugas enak. Oh, kalau nggak ada tugas enak. Oh gitu. Terus gimana itu hidroponik kita, kapan panennya? Coba Fitria gimana Fitria? Fitria. Harusnya sih minggu kemarin. Dari minggu kemarin Bu. Nah, terus gimana? Tapi terkendala dari jadi katanya sih kan di grup kan ada grupnya lagi Salesmansa. Katanya sih mau diganti jadi nggak kan udah tumbuh
kapsoynya. Jadi dan apa ya, diiniin ke pesertanya gitu. Jadi nanti kita jual, hasil uang jualnya itu nanti kita donasiin buat beli kayak masker atau segala macam buat kita bagiin ke warga yang membutuhkan. Gitu. Wah, sedikit begitu. Berapa ini kita? Cuma berapa lubang sayang? 42 Bu. Oh lumayan ya. 42 ya, terus saya tanya-tanya juga kalau tumbuhan hasil hidroponik itu bisa kita jual lebih mahal gitu Bu. Harganya iya betul. Yang ngerti sayang, yang nggak ngerti gimana? Aduh, ya udahlah kita panen aja atau kita tawarkan nih siapa yang mau nanti diantar nih sekalian Andra nih mana itunya katsunya. Iya. Lagi sibuk bikin katsu kayaknya Bu. Iya, jadi kan dia bisa sekalian mengantarkan chicken katsu, terus itu kita jual, ya nggak, Suyen? Iya. Iya. Satu lubang berapa? Satu lubang berapa? Beralapan. Bisa 10.000 sampai 15.000 Bu pabunya. Oh gitu, boleh lah. Kapan atuh ya? Ya ini kalau kelamaan nggak dipanennya nanti malah pahit Bu. Iya, terus kak gimana tuh? Mau dipanen atau dibagi-bagiin aja? Ntar uangnya gimana ya? Udah semua. Enggak, maksudnya daripada kita berharap dapat uang tapi ternyata di luar dugaan karena ini kena musibah kan? Ya udah mendingan kita bagi aja untuk para anggota, bener nggak? Ya sih, tapi ini lagi minta persetujuannya dari peserta-peserta yang kemarin itu. Oh ya udah boleh. Ih saya rasa itu mah peserta pada insya Allah, kalau enggak buat peserta silahkan diambilin gitu. Atau mau kita jual atau kita bagikan gitu aja. Ayo dipanen sayang daripada nanti enggak ya. Iya Ibu. Tetap semangat ya, insya Allah walaupun tidak tahun ini ke nasional, insya Allah tahun depan kita karena kan sekarang infrastruktur dulu yang diberesin ya, insya Allah nggak ada pembangunan lagi, jadi kita bisa fokus. Iya Ibu, amin. Ya udah, Andra semuanya, ya udah, Okta, Fitri, Suyen, makasih ya sudah gabung. Silahkan kalau mau istirahat. Ya Ibu mah lapar belum makan. Ngilernya itunya Andra. Chicken katsunya. Semangat ya belajarnya ya Nak ya. Oke, ya udah ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Ibu yang makasih. Bu, kembali.